Lanjut, banyak banget tiba-tiba ngepost sekaligus aja karena topiknya sama. Jadi mengapa banyak orang lari ke luar negeri? Banyak banget yang lari ke Malaysia ya, terutama Malaka. Gue sering marahin orang yang suka nyerobot antrian pakai kebaya di Malaysia. Bandara Kuala Lumpur Malaysia problem. Netizen berkomentar banyak yang salah paham. Dan mbak-mbak dari Indonesia ini juga dibuat marah di Bandara Kuala Lumpur Malaysia. Ada apa sebenarnya ini semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jumpa lagi di channelnya Bang Toha. Kali ini Bang Toha akan mereaksi tentang orang Indonesia sampai dibuat marah di Bandara Kuala Lumpur Malaysia. Selama ini banyak pelancong dari Indonesia ketika datang ke Malaysia selalu dibuat kagum dengan suasana yang ada di Malaysia. Bahkan Malaysia merupakan salah satu destinasi wisata kesehatan yang begitu sangat terkenal di Asia Tenggara. Karena ketika banyak orang yang berobat ke Malaysia merasakan pengalaman yang begitu sangat-sangat memuaskan. Bahkan setelah berobat bisa jalan-jalan, kemudian bisa happy enjoy. Kemudian harga obat-obatan di Malaysia itu juga sangat murah. Itu yang dirasakan beberapa pengalaman orang Indonesia ketika berobat di Malaysia sambil jalan-jalan. Dan Malaysia juga merupakan salah satu negara yang dimana disebut ramah wisatawan keluarga. Jadi ketika bawa keluarga, misal kata bawa anak-anak, di Malaysia sudah menyediakan taman-taman fasilitas untuk anak-anak. Dan itu gratis atau percuma. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, beragam komentar netizen. Bandara Kuala Lumpur problem lah, antrian panjang lah, inilah itulah. Oke, kita reaction apa yang sebenarnya membuat orang Indonesia ini marah ketika berada di Bandara Kuala Lumpur Malaysia. Gue sering marahin orang yang suka nyerobot antrian cuman di dalam hati aja. Baru kemarin gue bener-bener meledak. Dan lokasinya gak main-main guys, di imigrasi bandara. Jadi gini ceritanya, sabar mbak, imigrasi KLIA itu rame banget iya. Ya. Apalagi kalau banyak pesawat yang landing di saat yang bersamaan. Betul. Melingkar gitu barisnya nih, sampai belakang rame, semuanya ngantri, beratur, panjang. Terus yeah. Tempat barisnya tuh agak luas, jadi 3 orang bisa berdiri sebelah-sebelahan. Disclaimer dulu, gue kalau sebut negara, ras, dan fisik itu nggak ada rasis sama sekali ya. Cuman untuk penghayatan dan detail cerita aja biar betul dibayangin ya. Awalnya gue ngantri dengan damai sejahtera, dan gue tuh kalau ngantri nggak suka nempel-nempel, jadi gue bakal batasin jarak sama orang depan minimal ya 1 step. Dan gue juga berekspektasi orang belakang gue begitu dong. Walaupun seringnya orang kalau ngantri nempel-nempel. Cuman ya udah, gue nggak pernah marah. Gue biasa sabar. Sabar mbak, sabar. Gue jelasin situasinya dulu. Jadi yang baris depan gue itu bule Eropa, cowok sama cewek. Udah om dan tante gitu. Dan mereka tuh tinggi banget. Mereka berdua berdiri sebelahan aja tuh orang nggak bisa lewat karena mereka ada nenteng barang juga kan, jadi ketutup tuh lane-nya. Gue di belakangnya dan gue sendirian. Kiri kanan tuh ada space. Awal ngantri nggak masalah. Tiba-tiba di sebelah kiri gue ada rombongan orang Vietnam, cowok-cowok, makin nempel sama gue sampai di sebelah gue, sampai udah maju ke depan gue. Dan dia nempel sama si ibu bule itu. Awalnya gue cuma ngelirikin aja kayak, mau nyelak nih, tapi ya biarin karena emang ya sepadat itu, nggak bisa lewat juga. Tapi makin lama makin maju dan dia makin pepetin ibu bule itu sampai si ibu bule itu tuh nengok pakai bahasanya dia, tapi kira-kira dia bilang, ini orang ngapain ya, kagak bisa ngantri ya. Awalnya gue masih nggak apa-apa, tapi di sebelah kanan gue ada lagi nih bapak ibu pepetin gue juga. Lu bayangin gue di tengah-tengah loh, gue di tengah-tengah, jadi gue kayak di tengah-tengah segitiga. Posisi gue tuh nggak enak banget, like I need space. Kayaknya si couple bapak ibu yang pepetin gue di sebelah kanan gue tuh sebenarnya kesel sama orang-orang Vietnam ini karena mereka tuh mau nyelak. Jadi kayaknya mereka duluan, tapi mereka mau nyelak. Jadi mereka mempertahankan posisinya, tapi dengan neken-neken gue. Jadi gue yang dipepetin dan kelihatannya kayak pengen nyelak gue juga gitu. Gak ada gue tuh ya, gue gak kelihatan tuh berdiri di situ ya. Barisannya makin maju, mereka sama sekali gak kasih gue jarak. Udah gitu, udah fix mau nyelak lagi. Dan orang-orang Vietnam ini yang ngeselinnya, mereka tuh bercanda-bercanda kayak sambil dorong-dorong temennya gitu, suruh maju gitu loh. Kayak
Hei, kampung sekali. Gak diajarin antrian apa ya? Ya, mungkin mereka gak diajarin kan caranya ngantri. Akhirnya apa? Gue yang kasih pelajaran. Gue set. What do you think you guys doing? Do you think you're the only one who's queuing? Do you think you're the only one who's tired? Everyone here, look around. Serius, tangan gue begini. Look around. Everyone here is also queuing. Not only you. Diam, semua terdiam. Satu. Aduh, sebenarnya kalau gue inget gue malu sih. Tapi kayak, sumpah semua barisan terdiam, menatap gue, menatap kita, mukanya histeris gitu kayak, kenapa nih orang ngamuk? Selama gue marahin, dua orang Vietnam itu saling lihat-lihatan sambil ngeliatin gue, tapi mukanya kayak semringah gitu kayak. Terus yang sebelahnya temennya kayak noel dia gitu sambil ngomong bahasanya, gue nggak tahu deh dia ngomong apa. Tapi yang pasti abis itu, setiap kali barisannya jalan ya, mereka nggak berani gerak. Gue gerak dulu, gue jalan dulu, baru mereka ikut. Mereka juga nggak expect kali ya kalau gue bisa ngamuk. Mungkin mereka pikir, oh ini cewek sendirian nih, kecil, mungkin nggak bakal berani lah marahin, nggak bakal berani lah negur. Oh jangan salah, jangan meremehkan aku ya. Emang orang-orang kayak gini harus dikasih pelajaran anjir. Mau dari negara manapun ya, mau cowok, mau cewek, mau anak kecil, mau orang dewasa, ngantri. Lu kalau nggak bisa ngantri, lu jadi sultan, lu naik private jet. Oke, jangan egois deh. Dia kira dia doang kali yang flight capek, turun dari pesawat capek, pengen cepet pulang. Semua orang juga kali. Lu pada yang nggak bisa ngantri, belajar deh ngantri, itu manner. Jangan sampai lu kena marah sama orang depan umum. Malu. Pakai kebaya di Malaysia. Oh my god. Aku lagi ada di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur, dan aku pakai kebaya kebanggaan Indonesia. Guys, bangga gak sama aku? Aku baru aja representing Indonesia karena lagi ada acara Study in Malaysia dan aku kebetulan jadi speaker di acara ini dan bangga banget. Dan aku dapat sedikit oleh-oleh juga dari Education Malaysia. Thank you so much Education Malaysia. I'm a proud alumni. Dulu aku kuliah di sini guys. Kalau bagi yang belum tahu, if you're new here. Tapi kalau kalian yang datang dari YouTube aku, kemungkinan besar kalian tahu aku dulu kuliah di Malaysia. Ini ada apa ya? Let's open it together. Jatuh nggak? Jeng 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 jeng. Wow, oh my god. Cantik banget. I'm so humbled, so honored. Lihat deh. With compliments dari Ministry of Higher Education Malaysia, so Education Malaysia Global Services. Thank you so much. Kita lihat ya, yang satu lagi apa? See. Oke, satu lagi. Jeng 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 jeng. Wow, notebook. Notebooknya bagus banget. Dikasih flash disk, thumb drive, whatever you call it. Oh my god, bisa diputar dulu. Ini lifesaver banget buat content creator. What is this? Oh, easy pulpen. Oh my god, norak banget gak guys? Ini pulpen ya. Pulpen. Ini pulpen CEO guys. Thank you so much for the gift, Education Malaysia. Aku appreciate it. Aku juga mau thank you ke kalian semua yang udah support aku selama ini, suka nonton konten-konten aku, dan suka menghibur aku juga lewat komentar-komentar kalian. Makasih banyak. Thank you so much guys. Hopefully you're proud of me. Dan see you on the next video. Nah, teruntuk sahabat-sahabatku semua, memang di Bandara Kuala Lumpur Malaysia itu rame orang ya kan, bahkan sangat-sangat panjang apabila dalam antrian ya ketika mau cop paspor atau mau memasuki imigrasi. Saran saya untuk sahabat-sahabatku dari Indonesia, apabila tidak ingin beratur panjang, lebih baik bisa lewat Johor Bahru. Jadi kalau Anda ingin berwisata ke Malaysia, misal kata tidak mau antrian panjang, ya silakan lewat Johor Bahru. Nanti ke Kuala Lumpur bisa naik bus, ataupun mungkin bisa singgah di Johor dulu, melihat suasana yang ada di Johor, kemudian naik bus pergi ke Kuala Lumpur, lebih enjoy. Itu saran saya, biar tidak beratur panjang atau berantri yang sangat panjang. Nah teman-teman, ternyata orang Indonesia juga dibuat kagum dengan sistem pengobatan di Malaysia. Bahkan banyak sekali orang Indonesia itu yang merasakan pengalaman luar biasa. Ketika berobat di Indonesia tidak kunjung sembuh, bahkan sudah berkali-kali, tetapi sesampainya di Malaysia, alhamdulillahirabbil alamin,
penyakitnya sembuh. Ini beberapa cerita dari pengalaman orang Indonesia yang berobat di Malaysia. Nah, perlu digarisbawahi dulu ya sahabat-sahabatku semua. Setiap orang kalau mungkin sudah berobat ke sana ke sini nggak ada kecocokan, mungkin sahabat-sahabatku dari Indonesia juga bisa cari cara lain ya. Cari cara lain, misal kata bisa berobat ke Malaysia. Bahkan mbak-mbak dari Indonesia itu juga dibuat shock ya dengan suasana yang ada di Malaysia, bahkan sampai berburu baju lebaran. Seperti apa videonya? Mari kita reaction bersama-sama. Sekali lagi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Hari ini temenin aku bawa Bunda PET scan untuk cek apakah kankernya udah metastase atau belum. Morning. Hari ini Bunda mau PET scan. Itu yang ketiga kalinya. Oh iya 3 ya? Wish us luck. Wish Bunda luck. Semoga sembuh mbak ibundanya. Sudah nyampe di rumah sakit Thompson's Hospital. Jadi karena qadarullah kanker bunda itu balik lagi, sekarang kita perlu PET scan untuk ngecek apakah kankernya udah menyebar ke organ tubuh yang lain atau belum. Tujuannya supaya dokternya tahu langkah apa yang harus diambil untuk pengobatan bunda selanjutnya. Apakah akan dioperasi atau kemo ulang atau apapun itu nantinya. Saat ini doa kita cuman semoga kankernya belum menyebar ke organ tubuh manapun, sehingga masih mudah untuk Ya Allah. diobatin. Di sini PET scan-nya nggak lama, sekitar 2 jam hasilnya udah keluar, dan alhamdulillahnya kankernya masih di posisi yang sama dan tidak menyebar ke organ tubuh manapun. Oke, kita udah ambil hasil PET scan-nya Bunda. Sekarang kita balik lagi ke rumah sakit GPJ Damansara buat dicek hasilnya sama dokter Amin. So, finger tu di sini, di bayi berdarah kanan tu, macam semalam saya cakap. Tempat lain semua bersih. So, macam saya cakap, elok buat operasi. So, nak jumpa doktor pakai bedah di sini ke ataupun nak balik Jakarta? Saat ini yang kita syukuri, kankernya belum menyebar kemana-mana dan kondisi bunda masih memungkinkan untuk dioperasi. Mohon doakan yang terbaik untuk kesembuhan bunda ya teman-teman. Amin ya Allah, Mbak. Terima kasih. Kita harus botak sekali lagi. Temenin aku bawa bunda jalan-jalan setelah divonis dokter kanker lagi. Udah selesai dari rumah sakit. Sekarang waktunya ibu ini shopping, guys. Beli apa, Bu? Bu, Lupa untuk sembahyang. kita ikutin aja di bawah. Nah tuh, Ini enak. Oke. boleh. Mau masak sekarang. Tadi wangi-wangian, sekarang masak-masakan. Katanya dikit, kok udah 2 keranjang. Selepas Selesai belanja di Midin, sekarang waktunya beli baju India, guys. periksa kesehatan, mbaknya ajak jalan-jalan, ibunya berbelanja di Malaysia. Itu plastik. Dan ibu ini masih muter noh. Masuk lagi ke tokonya. Sehat selalu mbaknya Kunci dan dari ibunya. obat kanker adalah happy. Happy. Happy enjoy mbak. Bunda lihat Topin bilang lucu, habis itu katanya apa bun? Kita harus botak sekali lagi. Enggak bu, semoga penyakitnya sembuh. Ketemu topinya guys. Coba. Happy enjoy mbaknya dan ibunya. Kita mau makan di Damaskus karena Bunda dari kemarin BM makan di Damaskus. Itu antri diningnya. Selepas Karena periksa di ke dokter Damaskus langsung parah banget. makan enak Bunda menyerah. jalan-jalan. Kita mau uji keberuntungan antri di frame fry viral. Ini bunda antri di sini, ada antriannya. Oh, Setelah setengah jam, panjang banget ya. Hanya untuk membeli kentang goreng. ya kita dikasih ini. Bunda pegang. Enak atau enggak sih mbak kentang goreng kok sampai beratur panjang? Nah, oke. Happy enjoy Thank mbaknya. you. Iya, ini tuh. Oh, berbelanja banyak mbaknya. Dianterinnya 2 orang. Makanan kita udah datang, makan dulu sebelum bunda puasa besok. Puasanya dari sekarang. Ntar habis ini makan puasa. Jadi puas-puasin dulu makan sebelum puasa. Semoga penyakitnya diangkat dan ibunya sehat selalu mbaknya. Jauh-jauh dari Jakarta ke Malaysia.
vlog di Penang. Hai guys, kali ini aku ada di Penang, Malaysia, tapi bukan untuk jalan-jalan, lebih tepatnya temenin mama aku buat berobat. Ini pemandangan dari hotel aku. Orang Indonesia itu ramai yang berobat di Malaysia, sahabatku semua. Ini hari pertama, kita pagi-pagi udah ke rumah sakit buat medical check up mama aku. Oh iya, kali ini aku medical check upnya di rumah sakit Loguan Lai, Penang, Malaysia. Rumah sakitnya itu bersih, pelayanannya ramah dan cepat. Ini mamaku lagi nungguin antrian buat konsultasi sama dokternya. Segitu dulu vlog hari pertama aku di Penang, Malaysia. Nanti aku ngevlog lagi. Hai guys, ini hari ketiga aku di Penang, Malaysia. Sekarang kita ada di Penang Hills. Sebelum masuk kita beli tiket dulu. Harga per orangnya itu Rp30. Karena aku datangnya pas weekend, jadi banyak orang dan keretanya full. Tapi nggak apa-apa, semuanya tergantikan dengan view sebagus ini. Mama lagi capek, jadi harus duduk dulu di Selamat sini. berobat bisa jalan-jalan di Penang. Happy enjoy, mbaknya dan cucunya. Semoga sehat selalu selepas berobat di Penang, Malaysia. Ternyata orang Jakarta pun berobatnya ke Penang, Malaysia, Kuala Lumpur juga, sahabatku semua. Wow. Ini bukan berarti di Indonesia kurang bagus, enggak ya. Tetapi kalau masalah berobat ini, Karena aku datangnya pas siang hari, jadi cuacanya itu panas banget, terik. Ya. Jadi kalian jangan lupa pakai sunscreen ya. panas banget, enggak kadang-kadang. Oke deh guys, gitu dulu vlog aku hari ini. Nanti aku nge-vlog lagi. See you. Hari kedua di Penang, edisi temenin mama berobat. Ini kita mau ke dokter yang kedua, yaitu dokter kandungan. Di sini kita antrian pertama karena datangnya pagi-pagi banget. Setelah berobat, kita melipir dulu, ingin lihat jajanan-jajanan yang ada di Penang. Setelah selesai Di sini berobat, itu banyak yang jualan manisan dan juga keripik-keripik buah yang kering gitu. Terus ada bakpia juga. Kayak bapia gitu ya? Menurutku jajanannya sih mirip-mirip di Indonesia ya. kalau makanan Malaysia itu, Mbak, Setelah itu kita mampir ke Jeruk Madu Pak Ali. Di sini tuh banyak banget jualannya, beraneka ragam. Aku sampai bingung mau beli apa. Ada sotong kering, ada jellyfish kering, pokoknya aneh-aneh gitu. Jadi aku cuman beli keripik nangka, tapi aku nggak videoin. Ini asem juga dijual di sini ya. asam Jawa. Oke deh guys, gitu dulu vlog hari kedua aku di Penang. Tungguin vlog aku selanjutnya ya. See you. Happy enjoy, mbaknya. Semoga penyakitnya juga sembuh. Siapa bilang makan rumah sakit nggak bisa enak? Kalau kamu berobat ke rumah sakit Lamoy Penang, cobain deh mampir ke kafetarianya. Ada kafenya. Menu makanan di kafetarianya nih dikontrol sama ahli gizi, less oil, Dikontrol dan ahli less salt, gizi. tapi rasanya tetap enak. Terus harganya juga terjangkau, Harganya cuma terjangkau. 15 sampai Oh, 30 ribu banget aja. itu. Dan yang paling penting nih, pakai alat makan guna ulang dong. Jadi selesai makan, kita langsung bawa alat makannya ke tempat cuci piring deh. Kapan ya rumah sakit di Indo kayak begini? Lanjut, banyak banget tiba-tiba ngepost sekaligus aja karena topiknya sama. Jadi mengapa banyak orang lari ke luar negeri? Banyak banget yang lari ke Malaysia ya, terutama Malaka, Penang untuk berobat. Karena memang terbukti pertama biayanya jauh lebih murah dan diagnosanya itu tepat gitu loh ya, pengalaman yang pernah dilalui ya. Contohnya nih, salah satunya tuh ponakanku sendiri ya, bener-bener pengalaman pribadi. Jadi keponakanku itu cewek, waktu sejak kecil tuh kayaknya sejak bayi, jadi ada problem, jadi di telinganya itu kayak di ujung sini nih, jadi kayak ada lubang halus kecil banget, yang dari lubang itu suka keluar air cairan. Lama-lama kayak nah keluarnya, dan makin besar makin mengganggu, dan anaknya jadi nggak pede kan, kasihan sekolah karena kenapa suka keluar cairan, jadi kadang-kadang ditutup pakai perban sama mamanya. Dan akhirnya singkat cerita konsul ke dokter di Jakarta, jadi bisa dioperasi kecil, maksudnya operasi kecil lah, tutupin lubang itu gitu kan. Dan biayanya waktu itu kata dokternya 50 juta gitu. Tapi 50 juta oke lah, maksudnya orang tuanya dari keponakanku itu, adikku ya,
akhirnya mempertimbangkan sih, cuman akhirannya setelah dapat banyak input akhirnya pergi terbang ke waktu itu ke Malaka ya, ke kalau nggak salah rumah sakit Mahkota situ, cari ke dokter, konsul ke dokter yang direkomendasikan sama temen, dan setelah dicek dari hasil konsultasinya sama sih, memang sama, ditutup aja. Tapi yang bikin akhirnya adikku memutuskan untuk melakukan tindakan di Malaka itu karena satu, pertimbangan jawaban dari dokter itu jauh lebih meyakinkan gitu. Oh ini operasi kecil sebentar aja, gini udah sembuh. Yang kedua, biayanya hanya 30 juta compare versus 50 juta. Jadi even dia pakai pesawat, hotel pun masih jauh lebih murah daripada 50 juta ya kan. Dan akhirnya itu operasi kecil, sebentar selesai, akhirnya bisa pulang, dan sampai sekarang memang udah nggak pernah keluar lagi ya, karena benar-benar udah ibaratnya udah normal, lubangnya udah ketutup. So kita bisa lihat kenapa banyak yang kabur ke luar negeri. Kita lihat sendiri aja, biayanya aja almost double, 30 versus 50. Belum lagi ada faktor kenyamanan ya, karena di Hai guys, hari ini aku mau unboxing belanjaan aku selama di Malaysia. First, aku mau buka dari Sephora dulu. Apa aku aja, Mbak, belanja makeup belanjanya? yang ada di Indonesia. Aku dapat pouch makeup Fenty Beauty. Ini highlighter viral yang lagi dipakai sama Nggak ada Hailey di Indonesia. kemarin. Hai. Oh, ini barang-barang mewah, make up mewah. Jadi kalau punya rezeki banyak, Ini uang buat banyak, aku, ini adalah bisa produk langsung dari datang Fenty. ke Malaysia. Ini cantik banget warnanya. Oh, cantik banget kata mbaknya. Ini Sumpah, lipstick ini harga mahal, lipstick shimmer tercantik. bermerek. Oh, belinya aja di Malaysia, Mbak. Please lihat. Ya bagus, Mbak. Harganya mahal itu. Next, dari Kalau harga Rare murah Beauty. ya, kualitinya Rare Beauty ya udah beda. masuk Indonesia, tapi aku nggak tahu ini yang kontur udah masuk ke Indonesia atau belum. Cara ini shade aku. Labelnya juga kemarin enak banget. Oh. Jadi masalah make Kayak up itu di Malaysia Kayak mewah-mewah pas ya. buat skin tone kulit Patut aku. aja Mbak itu Bentar, aku salah sering fokus ke sama Malaysia. lipstick aku, gila bagus banget. Next, Makeup by Mario. Ini jujur ya, aku tuh nggak bisa pakai eyeshadow dan juga eyeliner, tapi aku lagi di tahap belajar. Aku pengen banget bisa pakai eyeshadow atau eyeliner. Minimalis, clean, cerah. Ini dari Huda Beauty. Ini Dan make korektornya up. itu bukan kayak cuman oranye aja, tapi mereka punya beberapa shade. Ini shade yang pas buat skin tone aku. Jadi sebelum pakai concealer, pakai ini dulu di bekas jerawat biar lebih ngecover, lebih nutup. Tuh. Oh. Next, aku beli krim untuk rambut. And finally, aku punya brush Hourglass. Aduh serius, ini jujur ya, ini adalah brush termahal yang pernah aku punya. Sana, finally aku punya. Yang kedua ada dari Adidas. Mahal, Ini aku beli buat mahal. anak aku. Ini jersey Messi. Next, ada dari JD ID. Messi. Aku beli sepatu. Ini Samba warna navy. Terus lidahnya tuh di luar gitu. Oh. Ini aku obses banget, dapat tali warna pink. Ini cakep banget dipakainya. Original ini, original. Bagus banget. Dan ini juga baju dari Aryani. Aku beliin 2 warna. Nah, kayak gini. Baju lebaran. Oh, Sama baju ini kurung. warna Baju lebaran. putih tulang ya. Aku tadi dapat Prian Baju Tudung. Melayu. Nah, ini aku beli pertama Oh, one set. tudung Melayu. Cantik sekali. Masih dari Aryani, Baju kurung Malaysia. Bosan ya aku beli warna hitam. Tetap simpel ya, tapi kayak bagus gitu nggak sih? Oh. Ini abaya. Wah. Bagus Mbak itu. Ya ampun gila ya. Ini dari Putri and Rex. Baju kurung. Ini cakep Oh, banget borong sih. banyak Cakep ya, Mbak. banget, Borong banget, banyak. banget. Lanjut. Ini aku Wah, lupa bisa bagus ya? itu Mbak. Sumpah ini enak Baju banget kurung dipakainya. Malaysianya. Kayak dipakai keluar bisa di loungewear. Ini bahannya enak banget, tapi modelnya tuh kayak kaftan gitu loh. Makasih udah nonton. Bahkan orang Jakarta saja berobatnya itu di Malaysia. Ya mungkin
cocoknya di Malaysia, sahabat-sahabatku semua. Jadi bukan berarti terus di Jakarta enggak, istilahnya enggak bagus, bukan. Tetapi kadang-kadang kalau kita mencari pengobatan itu kadang-kadang tentang kecocokan. Dan ternyata dari sekian pengalaman orang Indonesia yang berobat di Malaysia, mereka mendapatkan kesan-kesan yang sangat positif. Di antaranya biaya pengobatan yang murah, kemudian banyak para pasien ketika dimana dia dulu berobat di rumah sakit Indonesia nggak sembuh-sembuh, kemudian berobat di Malaysia jadi sembuh juga banyak. Dan ternyata mbak-mbak dan ibu-ibu dari Indonesia itu juga suka berbelanja di Malaysia, apalagi kalau belanjanya itu barang-barang yang bermerek, barang-barang yang mewah. Karena barang-barang mewah di Malaysia itu sudah tentu ke originalnya atau keasliannya. Bukan di Indonesia nggak asli ya, tapi kadang-kadang di Indonesia itu ya begitulah sahabatku semua, nggak perlu diceritakan. Kadang-kadang barangnya, jenamanya mewah, tapi kadang-kadang belum tentu original. Sebab itu banyak orang Indonesia yang kadang-kadang kalau belanja itu ke luar negara, ya mungkin itu menjadi salah satu penyebabnya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Channel. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semua. Semoga sahabatku terhibur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teruntuk emas-emas yang mungkin punya rezeki banyak, punya uang banyak, ya kan? Kalau ada rezeki banyak banget, ya kan? Bisa diajak mbak-mbaknya, ya kan, jalan-jalan ke Malaysia, dibelikan lipstick yang mewah, dibelikan make up yang mewah, biar istrinya cantik-cantik. Dan sebaliknya, kalau sahabat-sahabatku daripada Malaysia mungkin punya rezeki banyak, ya kan, bisa jalan-jalan dan berwisata ke Indonesia, saling berkunjung satu sama lain. Alangkah baiknya kalau kita menjalin persahabatan.